Hai sahabat Genaci, kembali lagi di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia bersama saya Kak Narita. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa like, share, and comment ya. Nah, hari ini Kak Narita mau bahas tentang gimana sih cara mengerjakan atau cara menyelesaikan kalau kita ketemu soal cerita, ya kan? Kadang kita itu masih pada bingung ya kan? Kalau kita mendengar guru membacakan soal cerita atau kita sendiri yang membaca soal cerita, kita suka bingung sama jari-jari tangan kita. Kita harus buka itu kapan? Kemudian kalau ada kalimat seperti ini harus aku buka apa harus aku tutup jarinya? Nah, jangan khawatir sahabat Genaci, hari ini Kak Narita akan bahas secara detail sekali tentang gimana cara mengerjakan soal cerita. Jadi Kak Narita akan kasih tips and trick gitu ya, gimana kita bisa memahami dengan cepat kalimat-kalimat yang ada di soal cerita itu. Jadi kalau adik-adik atau sahabat Genaci ini lihat atau baca atau mendengar kalimat-kalimat yang positif, nah itu saatnya kita buka jari. Atau itu adalah saatnya kita menambah jari-jari kita atau ditambah gitu ya. Nah kebalikannya, kalau kita mendengar atau membaca kalimat-kalimat yang negatif, itu berarti saatnya kita harus menutup jari-jari kita atau dikurang. Oke, sudah paham sampai sini ya? Jadi kalau ada kalimat positif kita tambah, kalau ada kalimat negatif kita kurangi jari kita. Oke. Nah, biar adik-adik nggak bingung, Kak Narita hari ini akan kasih secara detail ya. Contoh-contoh kata-kata positif itu seperti apa. Jadi kalau sahabat Genaci mendengar kata-kata ini nggak usah bingung lagi, langsung otomatis buka jarinya. Oke, kata-katanya apa aja sih Kak, kata-kata yang positif itu? Nah, contoh kata-kata yang positif adalah ditambah, atau membeli, atau membawa, kemudian menanam. Terus apalagi ya, memasang begitu ya. Kemudian ada lagi diberi. Terus tumbuh. Biasanya kalau tanaman itu ya tumbuh gitu. Dan kalimat positif lainnya yaitu memasukkan atau dimasukkan. Dan yang terakhir adalah datang. Nah, jadi kalau adik-adik tahu atau dengar kata-kata itu, berarti saatnya adik-adik untuk buka jarinya. Oke? Nah, untuk contoh kata-kata yang negatif atau tanda bahwa kita harus tutup tangan kita adalah contohnya yaitu hilang, terus diberikan. Nah, diberikan kepada bla 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 gitu ya. Terus rusak, kemudian layu atau mati. Terus ada lagi namanya dipinjam begitu ya. Terus ada lagi dimakan, kadang kan ada dimakan oleh ayah gitu, dimakan oleh adik, kemudian diminum, dibawa, terus disimpan. Nah disimpan itu juga berarti berkurang ya, jadi kita harus menutup jari-jari kita. Kemudian ada lagi kata-kata yang negatif yaitu sobek, kemudian busuk, atau selanjutnya yaitu putus. Biasanya kalau ceritanya tentang layang-layang ya kan, putus. Yang terakhir yaitu pecah. Dan ada lagi meleleh atau mencair. Nah itu adalah contoh-contoh kata-kata yang negatif yang membuat kita harus menutup jari-jari kita saat mendengarkan soal cerita. Contoh soal yang gampang-gampang dulu ya. Jadi sekarang Kak Narita akan kasih contoh-contoh soal untuk mengerjakan soal cerita. Jadi adik-adik sudah punya gambaran di rumah. Oh, kalau kata-katanya seperti ini tuh berarti aku harus buka jari. Oh, kalau kata-kata seperti ini aku harus tutup jari. Nah, contoh yang pertama adalah ibu menanam 20 bunga mawar dan 10 bunga melati, lalu menanam juga 5 bunga anggrek. Tapi tiba-tiba bunganya layu sebanyak 15 tangkai. Wah, banyak sekali ya teman-teman. 15 tangkai berarti kalau tadi kita sudah buka jarinya karena menanam atau ditanam, sekarang karena layu yaitu kalimat negatif, jadi kita harus tutup jarinya sebanyak 15. Tutup 10, tutup 5. Lalu tiba-tiba ibu menemukan lagi ada 10 bunga yang mati. Lalu kita tutup lagi 10 karena mati. Nah, berapakah bunga ibu yang masih tersisa? Jadi tinggal berapa sahabat Genaci?
Jadi bunga ibu yang tersisa hanya 10 tangkai. Nah, begitu ya caranya. Gampang kan Sahabat Genaci? Oke, kalau soal cerita yang pertama sudah paham tentang menanam, sekarang Kak Narita kasih contoh lagi yang kedua, yaitu ayah membeli 34 permen. Jadi kita buka 30 dan kita buka 4. Lalu ayah membagikan permennya kepada Rani sebanyak 11 permen. Kalau dibagi berarti dikurangi atau kita tutup jarinya, yaitu 11. Kita tutup 10 dan tutup 1. Oke. Setelah dibagikan kepada Rani, ayah membagikan lagi permen-permen itu kepada Ayu. Nah, ayah membagikan permen kepada Ayu sebanyak 10 permen. Karena dibagikan berarti berkurang, jadi kita tutup jari kita sebanyak 10 permen. Oke. Kemudian ibu datang. Ibu datang membawa 21 permen untuk ayah. Jadi karena ada kata membawa, yaitu kata positif, kita buka lagi jarinya sebanyak 21. Buka 20, buka 1. Nah, oke, jadi berapakah jumlah permen ayah sekarang? Kita tinggal lihat jarinya. Yang kiri ada 30, yang kanan ada 4. Jadi permen ayah totalnya ada 34 permen. Oke, soal cerita pertama sudah bisa, soal cerita yang kedua juga sudah paham. Sekarang Kak Narita kasih contoh satu lagi ya, soal cerita yang ketiga. Nah, sekarang kalau tadi sudah menanam, kemudian membeli dan dibagi-bagikan atau layu gitu ya. Sekarang ada contoh lain, yaitu Adi memasukkan 40 ekor ikan ke dalam kolam. Lalu ayah membeli lagi ikan baru sebanyak 9. Jadi tadi 40-nya dimasukkan karena kalimat positif atau kata-kata positif, kita buka 40. Kemudian ayah datang membawa lagi 9 ekor ikan. Jadi kita buka lagi 9. Tiba-tiba keesokan harinya Adi mengetahui bahwa ikannya mati 22 ekor. Wah, banyak sekali ya ikan yang mati. Jadi karena ikannya mati, kalimat negatif kita tutup 22 ekor. Oke, tersisa seperti ini aja. Nah, kemudian ibu datang mengetahui bahwa ikan yang ada di kolam ada yang hilang. Berapa yang hilang? Nah, yang hilang yaitu ada 12 ekor. Wah, cukup banyak ya yang hilang. Nah, karena hilang, jadi kita tutup jarinya sebanyak 12 ekor. 10 tutup dan 2 juga ditutup. Oke, jadi berapakah total ikan Adi yang ada di kolam sekarang? Tinggal kita lihat jarinya. Ada 10 dan 5. Kita jumlahkan menjadi 15 ekor ikan yang ada di kolam. Oke, sudah paham semuanya ya Sahabat Genaci. Jadi segampang itu loh cara mengerjakan soal cerita. Setelah Kak Narita kasih contoh tadi ya, kata-kata positif dan negatif. Jadi Sahabat Genaci sekarang sudah nggak bingung lagi ya kalau mengerjakan soal-soal cerita. Nah, kalau contoh soal 1, contoh soal 2, dan contoh soal 3 sudah Kak Narita kasih, dan adik-adik udah pasti hafal ya, udah tahu lah mana yang harus ditutup, mana yang harus dibuka. Kapan kita harus membuka jari dan kapan kita harus menutup jari. Sekarang Kak Narita mau kasih soal nih untuk Sahabat Genaci yang ada di rumah. Coba ya didengarkan baik-baik apa yang Kak Narita katakan. Jangan lupa langsung dihitung, buka dan tutup jarinya. Oke? Perhatikan baik-baik ya. Doni memiliki 33 kelereng. Lalu Roni memiliki 10 kelereng. Kemudian kelerengnya hilang 22 kelereng. Jadi tinggal berapakah kelereng Doni dan Roni sekarang?
Nah, untuk adik-adik silahkan dihitung. Kalau sudah ketemu langsung tulis di komen ya. Oke, cukup sekian video Kak Narita kali ini yang membahas tentang soal cerita. Jadi adik-adik sudah paham ya, sudah nggak bingung lagi kalau ketemu soal cerita. Oke, cukup sekian video dari Kak Narita. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kak Narita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.